Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di Bedah Jurusan Soshum Kampusku 2022. Yeay. Oke, sebelumnya Selamat perkenalkan sore, dulu Kak. nama. Iya, selamat sore. Perkenalkan nama aku Isabella. Aku sebagai MC pada sore hari ini dari kampusku. Dan kita di sini akan mengulik lebih dalam tentang jurusan-jurusan yang ada di Soshum gitu ya, terutama jurusan bimbingan dan konseling dan juga jurusan psikologi. Oke, nah sebelum kita memulai untuk webinarnya pada sore hari ini, kita lebih baik untuk berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, nah karena ini juga sudah tidak sabar banget ya untuk mendengar gimana sih jurusan bimbingan dan konseling dan juga jurusan psikologi. Langsung aja kita ke pemateri yang pertama, yaitu Kak Erma Wahda dari jurusan bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kepada Kak Erma, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Kak Isabella izin untuk presentasi ya Kak. Share screen. Apa sudah terlihat Kak? Masih belum Kak Erma? Oh, belum. Ini sudah Kak. Oke, sudah Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelum kita mulai ya, di sini izinkan saya untuk berterima kasih kepada tim kampusku untuk memberi kesempatan kepada Erma nih dan dipercaya kepada Erma untuk sharing-sharing tentang jurusan bimbingan konseling dengan adik-adik atau teman-teman yang tertarik mungkin dengan jurusan bimbingan dan konseling ini. Oke, untuk mempersingkat waktu dimulai aja ya. Jadi kita kenalan dulu. Nama saya Erma. Nah, untuk jurusan bimbingan konseling nanti teman-teman bertitel SPD ya, atau Sarjana Pendidikan. Nah, untuk jurusan pendidikan memang SPD ya teman-teman, mau kalian ambil BK, mau ambil matematik, nah nanti title-nya itu SPD. Nah, riwayat pendidikan terakhir saya itu ada bimbing S1 bimbingan konseling di UHAMKA. Nah, salam kenal semua teman-teman ya. Lalu yang pertama ada bimbingan konseling. Kita kenalan dulu dengan BK. Pasti teman-teman di sini sering dengar kan kalau guru BK itu polisi sekolah gitu. Nah, ternyata enggak ya teman-teman. Jadi di sini bimbingan konseling itu guru BK ini berfungsi untuk memberi bantuan ya atau arahan secara profesional. Jadi dengan siswa ataupun dengan sesama manusia. Nah, sebagai jembatan aja nih kita sebagai fasilitator bukan menentukan solusi terakhir. Jadi di sini kita hanya membantu siswa atau seseorang atau klien yang kita beri konseling, kita konsultasi untuk mereka berkembang sendiri ya, berpikir secara mandiri. Namun kita arahkan, kita dampingi. Nah, lalu ada kegiatan selama perkuliahan di bimbingan konseling ini. Jadi rata-rata di kampus manapun itu untuk jurusan pendidikan pasti ada namanya pengenalan lapangan persekolahan atau PLP atau magang ya mungkin untuk di jurusan lain teman-teman. Nah, untuk di kampus UHAMKA sendiri itu saya ada PLP 1, PLP 2, artinya kita magang di sekolah itu di semester 5 itu PLP 1, nah nanti di semester 7 PLP 2. Nah, di sini digabung dengan kegiatan kuliah kerja nyata ya, teman-teman. Mohon maaf Kak, ini azan lanjut aja atau di stop dulu? Oke, nggak apa-apa kalau mau di pause sebentar. Ya, soalnya dekat masjid Kak. Maaf Oke, ya. Kak.
Baik, karena agenda sudah selesai ya teman-teman, lanjut. Nah, untuk kegiatan PLP ini kita itu mengimplementasikan beberapa mata kuliah ya yang sudah dipelajari di kampus dan kita terapkan di dunia persekolahan atau di SMP, di SMA ya gitu. Lalu ada KKN. KKN ini kita juga membuat program kerja sesuai dengan ranahnya bidang pendidikan, namun tidak hanya pendidikan saja. Di sini kan ada foto yang di tengah ini lagi pembagian masker. Ini tentang bidang kesehatan. Ini vaksinasi juga tentang COVID ya. Jadi ke sekolah SD kita bekerja sama dengan tim dokter atau perawat gitu ya. Untuk ini bidang kesehatan. Nah, untuk di pendidikannya sendiri kita tuh membuat program Kalistung teman-teman. Jadi baca tulis hitung untuk anak-anak di TK seperti itu tuh untuk bidang pendidikannya. Nah, plus volunteer untuk teman-teman yang mungkin ngerasa nggak ada pengalaman di kampus dan tidak aktif di kampus, tidak pernah mengikuti hima gitu, himpunan mahasiswa atau BEM, bisa cari-cari gitu ya, ikut volunteer dari sosial media ya, kan banyak sekarang udah informasi tentang volunteer, program magang juga ada di sosial media gitu. Selagi niat kita untuk menambah ilmu, wawasan, dan pelajaran yang untuk bisa kita terapkan di dunia pekerjaan nanti itu positif banget. Terus ada beberapa mata kuliah yang saya highlight ya di sini dalam jurusan bimbingan konseling itu ada bimbingan kelompok, klasikal, teknik konseling, BK Pranika, dan kesehatan mental. Ini mata kuliah benar-benar buat saya tertarik, makanya saya highlight ya. Jadi bimbingan kelompok ini kita terapkan kepada siswa, namun dikelompokkan ya teman-teman. Jadi satu kelompok itu 8 siswa, nanti mereka sharing tentang permasalahan sendiri-sendiri, namun nanti temannya itu memberikan saran gitu. Jadi guru BK-nya pun nanti memberikan saran, namun mereka saling sharing. Nah, bimbingan klasikal ini untuk diterapkan satu kelas. Teknik khusus konseling ini nanti teman-teman diajarkan teknik khusus self-talk, modeling, dan lain-lain itu untuk menerapkannya dalam sesi konseling ya teman-teman. Jadi tidak asal kita mendengar curhatan orang atau curhatan siswa gitu, namun dengan teknik-teknik tertentu. Ada BK Pranika dan kesehatan mental. Di sini juga pelajari tentang psikologi ya teman-teman, namun tidak saya cantumkan di sini. Itu ada psikologi perkembangan anak, remaja, dan dewasa. Karena kita juga mempelajari tentang manusia, pasti ada pelajaran psikologinya teman-teman. Nah, lalu ada skill yang perlu dikuasai untuk jadi anak BK. Apa aja sih Kak? Yang pertama itu paham keadaan siswa atau paham keadaan sesama manusia ya, dimana kita tidak hanya di jurusan BK saja, kita jadi manusia itu kan harus bisa paham ya, apalagi kita menjadi guru BK atau orang yang berkecimpung dengan bidang BK atau psikologi. Lalu ada mengikuti perkembangan zaman, dimana kita harus aware dan paham gitu apa sih permasalahan yang lagi viral atau lagi booming di saat era ini gitu. Jadi kita bisa jadikan case atau kasus untuk siswa di kelas nanti ataupun di pekerjaan yang kita lakukan. Ada public speaking ya. Jadi public speaking ini bukan hanya di BK saja teman-teman harus kuasai, namun di jurusan lain pun pasti, namun di BK ini menurut saya harus double sih, karena kita harus bisa pede menyampaikan suara ataupun nanti kita berhadapan dengan siswa atau manusia ya teman-teman. Nah, implementasi media BK, jadi dalam bimbingan dan konseling ini ternyata kita
ada mata pelajaran media konseling ya teman-teman. Ada media-medianya seperti Pohon Karir, juga Sparkle, itu alat teknologi kalau Sparkle itu. Jadi dari konseling itu kita bisa menggunakan media saja, tidak hanya kita mendengarkan cerita siswa gitu. Nah, lalu ada menjadi pendengar yang baik, di mana kita menjadi pendengar yang baik itu tidak menjudge cerita si siswa atau klien yang kita konselingi, teman-teman, namun kita mendengarkan dengan baik, walaupun case-nya mungkin beliau yang salah atau siswa ini yang salah, namun kita tidak boleh menghakimi, gitu. Yaitu sangkut pautnya dengan memanusiakan manusia. Jika ada siswa nih, mungkin teman-teman pernah lihat di kelas temennya ada yang melakukan hal yang tidak senonoh atau tidak disukai gurunya, dipanggil di depan kelas, ditertawakan, itu kan sebenarnya dipermalukan ya gitu. Jadi itu tidak banget di BK, namun mungkin masih ada guru-guru yang seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tuh melatih mental seorang tidak harus dengan menjatuhkan mentalnya terlebih dahulu. Nah, lalu ada pemilihan siswa kelas 12 kayak gini nih, bingung mau pilih jurusan apa, jurusan BK atau psikologi ya, ini mirip-mirip nih ya kan. Di BK pun belajar psikologi teman-teman, namun tidak sedetail nanti di jurusan psikologi ada ya di pemateri selanjutnya. Nah, di sini aku highlight apa ada matematikanya nanti. Biasanya anak BK nih ada apa ya jurusan yang nggak ada hitung-hitungannya gitu. Nah, sebenarnya di sini ada mata kuliah namanya asesmen tes dan asesmen non tes ya teman-teman. Jadi di situ memang tidak matematika khusus, namun ada perhitungannya teman-teman. Nah, lalu prospek pekerjaannya. Yang utama itu memang guru ya teman-teman, karena di kuliah pun kita dilatih itu dan terbiasa untuk ke siswa, ke sekolah gitu ya, komunikasinya. Jadi memang fokusnya ke guru, namun teman-teman bisa masuk ke konsultan perusahaan ataupun staf HRD. Namun staf HRD ini nanti akan bersaing dengan anak-anak mahasiswa psikologi gitu ya. Memang mereka lebih banyak dan lebih utamakan HRD itu dari psikologi. Kita itu memang BK difokuskan ke guru gitu. Nah, suka duka dan tips jadi anak BK. Sukanya itu kita bisa melatih skill komunikasi kita ya teman, dengan secara nggak langsung kita bersosialisasi dengan siswa-siswa, dengan teman-teman di sekolah gitu ya, yang notabene tuh mereka kalau di usia kita nih misalnya teman-teman kuliah, nanti ke sekolah kan umurnya nggak jauh beda, dan nanti seru tuh kita komunikasi dan public speaking-nya jadi lebih terlatih gitu ya. Terus kita juga bisa memahami diri sendiri, bagaimana sih cara berbicara di depan umum berani gitu ya. Saya juga pun dulu awal keluar SMA masuk kuliah tuh tidak bisa seperti ini teman-teman. Jadi nggak perlu yang jago banget, yang penting kita berproses dan ada pembelajaran dalam proses perkuliahan kita itu, proses pendidikan. Jadi tidak perlu yang sempurna, namun teman-teman bisa belajar sedikit demi sedikit. Mungkin teman-teman nanti saat presentasi waktu kuliah, apa sih yang bikin saya mood untuk berani untuk berlatih nih di depan kaca gitu. Mungkin minum es dulu atau dengerin musik dulu. Nah itu nanti bisa paham dengan diri sendiri, kenal dengan diri sendiri. Lalu dukanya tuh sering ditanya kerjanya ngapain selain guru BK yang tadi saya bilang ya teman. Bisa jadi konsultan di perusahaan, terus juga staf HRD gitu. Harus mengerti keadaan orang lain, namun sebenarnya ada masalah. Nah di sini kita harus bisa di sekolah gitu ya. Kan kita jadi guru BK itu bisa melayani, mungkin ada yang masalahnya sangat parah gitu. Nah di situ mungkin kita lagi down, nah itu kita tetap harus profesional ya. Jadi harus bisa lebih paham dengan orang lain dibanding diri kita sendiri. Gitu. Tipsnya itu sih, percaya diri dan latih skill public speaking kita dan komunikasi untuk bersosialisasi dengan murid ataupun manusia gitu. Karena nanti prospek pekerjaannya itu kita menghadapi seorang manusia ataupun siswa. Itu aja dari saya. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang. Nah ini close statement dari Erma ya, sehingga walaupun pendidikanmu tetap jaga adab dan sikap, karena itulah yang mencerminkan dirimu dan implementasi dari gelar yang kau raih. Ya. Terima kasih Kak.
Baik, terima kasih Kak Erma dari jurusan Bimbingan dan Konseling barusan. Wah, luar biasa sekali Kak untuk materinya. Ini boleh Dan aku selanjutnya, stop screen iya, nih, Kak? boleh, close and share screen. Oke, nah, kita langsung aja ke materi yang kedua, yaitu kepada Kak Anissa Inastatika selaku mahasiswa jurusan psikologi dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kepada Kak Inas, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Isabel. Oke, sebelumnya selamat sore ya teman-teman. Di sini mungkin aku mau sharing kali ya sedikit tentang sebenarnya psikologi ini belajarnya apa aja sih? Karena berhubung yang teman-teman tahu gitu ya. Karena sekarang kan orang-orang udah aware gitu ya sama kesehatan mental. Terus kayak buku-buku itu udah banyak banget buku-buku self awareness atau self improvement gitu kan. Terus juga banyak juga tes. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat ya tes CPNS gitu kan, itu pasti pernah lihat kan. Nah, jadi sebenarnya di psikologi belajar apa sih? Kalau misalnya di luar hal psikologi aja tuh bisa dipelajarin selain dari jurusan psikologi gitu kan. Nah, boleh dibantu next, Kak. Oh ya, sebelumnya kalau misalnya jaringan aku tiba-tiba low atau mungkin aku yang kecepatan bisa di ini ya, bisa tolong diinin karena kadang emang suka gitu ya. Oke, sebelumnya nggak mungkin kan kita nggak kenalan dulu ya kan, karena siapa tahu ke depannya kita akan bekerja sama ya, ataupun kita bakal jadi bestie ya, kita nggak akan pernah tahu ya, atau kita jodoh ya, kita nggak akan tahu ya. Jadi kita kenalan dulu aja kali ya. Nama aku Anissa Inastatika, biasanya dipanggil Inas. Aku tahun terakhir, mahasiswa akhir dari psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Mungkin teman-teman sekitar Cimahi harusnya tahu sih di mana Unjani gitu ya. Karena emang universitasnya agak terpencil gitu ya. Tapi sekarang tinggal di Bandung sih. Gitu. Oke, next Kak. Agak nggak penting ya kenalannya. Penting. Oke, jadi agenda kita hari ini ada 5. Ada sapa, tadi kita udah sapa sedikit ya, sapa tipis. Yang kedua aku mau bahas lingkup psikologi, ada juga organisasi, tip and tricks, juga sharing. Oke, next. Oke, next Kak. Oke, ini sebelum kita mulai ke lingkup psikologi, ada beberapa pernyataan yang emang kalau misalnya teman-teman nantinya masuk ke jurusan psikologi, akan ada beberapa pernyataan yang udah jadi biasa gitu ya. Yang pertama tuh pasti ini based on my experience ya teman-teman. Jadi pasti bakal ditanya kayak, bisa ramal ya, tiba-tiba ada aja orang nyodorin tangan minta garis tangannya tuh dibaca. Padahal kan ya Allah kita nggak belajar itu teman-teman gitu, kita nggak belajar garis-garis itu gitu. Terus ini yang kemarin banget baru aku alamin kayak anak aku mau tes kedinasan bagusnya gambar apa ya. Jadi di psikologi sendiri nanti kita akan belajar bukan belajar ya, sorry, maksudnya di psikologi sendiri ini akan ada alat tes namanya baum. Jadi kita gambar pohon kayak gitu. Nah nanti ya pohon itu sendiri artinya apa gitu memang ada, tapi kita nggak untuk S1 tidak mempelajari secara spesifik gitu. Terus juga kita gambar draw a man gitu, gambar orang kayak gitu. Nah, jadi dia tuh sengaja nanya gitu ke aku karena berhubung aku anak psikologi kan, terus kayak anak aku tahun depan gitu mau nyobain tes gitu, mau jadi tentara gitu. Kira-kira gambar apa yang enak ya gitu. Terus kalau teman-teman pernah tahu ada gambar yang 8. Nah, itu kan beda-beda ya tiap kotaknya gitu. Nah, dia minta rekomendasi ke aku, terus kayak aku kan bingung ya, karena itu kan ada kode etiknya juga gitu. Nah, yang ketiga ada nggak punya masalah. Kita sering banget dibilang kita tuh nggak punya masalah gitu. Padahal kita tuh masuk psikologi justru karena bisa rawat jalan yang gratis ya. Karena yang teman-teman tahu juga memang ke psikologi itu ke psikolog itu nggak mudah dan nggak mahal dan nggak murah ya. Jadi ada price gitu kan buat masuk. Nah, yang terakhir itu ada ekspektasi orang lain. Tentunya karena kita belajar tentang manusia ya, orang-orang tuh kadang suka bilang kayak, kamu kan anak psikologi, masa nggak tahu sih? Atau enggak, biasanya kan banyak nih orang-orang cerita ke kita kayak, ya aku pengen cerita lah gini. Terus kayak kita kan jawabnya tergantung ya, karena kan orang cerita kadang cuma ceritain dari sisi dia ya. Sedangkan orang psikolog itu karena kita terbiasa mengobservasi orang-orang, kita pengen tahu dari sudut yang lainnya ya kan. Nah, makanya kita cuma bilang tergantung kayak gitu. Jadi
orang tuh justru malah matahin kita di situ kayak, kamu kan anak psikologi, masa nggak langsung bisa ngasih jawabannya sih, gitu sih. Nah, ini bakal jadi makanan sehari-hari kayak gitu. Next, Kak. Oke, kalau kecepatan sekali lagi ya, karena aku cukup deg-degan. Oke, selanjutnya ada lingkup psikologi. Itu ada manusia satu kotak ya. Aku cuma nulis manusia aja karena memang pada dasarnya psikologi ini kaitannya erat ya sama manusia. Memang ngebahas manusia aja justru ya. Ngebahas tentang ilmunya, perilakunya, mentalnya, kayak gitu. Nah, ini ilmunya sendiri itu kita maksudnya mengamati perilaku manusia. Mengamati perilaku kan nggak cuma semata-mata kita memperilaku ya. Mengamati, aduh tuh kan, mengamati ya. Nggak semata-mata kita pasti ada ilmunya gitu, apa yang harus kita lakukan, kayak gitu kan. Dan yang terakhir itu menarik kesimpulan dari pengamatan kita, kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada perilaku yang kita bahas di psikologi. Jadi perilaku itu apa yang memang apa yang biasanya kita lakukan dan juga bisa kita amati secara langsung kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada proses mental. Nah, proses mental ini sebenarnya terdiri dari 3. Ada perasaan, ya perasaan kita kayak mungkin perasaan senang, sedih, yang kayak gitu kan. Terus juga pikiran, dan yang terakhir ada motif kayak gitu. Nah, motif ini sendiri hal apa yang melatar belakangi kita bisa melakukan hal tersebut kayak gitu. Jadi ya motifnya tuh apa kayak gitu. Nah, ini ada sedikit tujuan dari ilmu psikologi itu ada 3, menggambarkan, memprediksi, dan juga menjelaskan perilaku kayak gitu. Jadi lingkupnya kurang lebih intinya sih tentang manusia kayak gitu. Next, Kak. Oke, kalau ini organisasi di jurusan psikologi di aku ya. Kalau aku sendiri fakultas psikologi dan jurusan psikologi. Maksudnya di bawah fakultas naungan psikologi itu cuma ada jurusan psikologi. Jadi aku tuh satu fakultas satu jurusan aja, makanya langsung ke BEM gitu. Biasanya kan teman-teman kalau misalnya di satu fakultas terdiri dari beberapa jurusan itu masuknya ke himpunan dulu ya kan, himpunan mahasiswa baru BEM gitu. Nah, kalau dari aku karena hanya ada satu jurusan, karena sayang aja gitu ada HIMA, ada BEM, ya sama aja kan ya. Jadi BEM, DPM, MPM, BSO gitu. Nah, itu organisasi yang ada di tingkat jurusan aku. Nah, untuk DPM, MPM sendiri kan sama ya sebenarnya kayak apa namanya, kayak di Indonesia sendiri kan ada bagian legislatifnya, ada bagian yang kayak gitu-gitunya kan. Nah, untuk BSO sendiri ini adalah UKM tapi cuma ada di jurusan psikologi aja gitu. Jadi badan semi otonom. Ini sama aja kayak UKM, cuman memang belum bisa disebut UKM karena emang ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi, makanya dia cuma bisa disebut BSO gitu. Kayak di dalam BSO tuh setahu aku kemarin ada psikoto, ada basket ya sama seperti UKM pada umumnya. Nah, terus kalau di Psikologi Unjani sendiri nih ada PRDC, Psychological Research and Development Center. Ini tuh satu organisasi yang langsung di atasannya tuh dosen gitu. Kalau misalnya BM, DPM, kan atasan kita tuh masih ketuanya ya. Kalau ketuanya baru yang bertanggung jawab dosen kan. Tapi kalau misalnya PRDC sama asisten lab, ini langsung dosen gitu yang bertanggung jawab kayak gitu. Oke, wait teman-teman. Oke, nah udah kayak gitu. Jadi biasanya PRDC ini sendiri, kalau misalnya contohnya ada perusahaan A nih lagi ngadain seleksi kan, seleksi apa namanya yang kerja, seleksi kerja gitu ya. Nah biasanya dari PTA ini sendiri boleh minta bantuan ke PRDC. Nah nanti dari anak-anak PRDC mahasiswa itu bisa jadi instruktur tesnya kayak gitu. Jadi ada PRDC kayak gitu. Nah, untuk masuk PRDC sama asisten lab ini sendiri emang ada tesnya sendiri, wawancara seperti biasa, terus juga ada tesnya kalau misalnya BEM, DPM, MPM, BSO kan enggak ya, tinggal langsung masuk aja, kecuali BEM, DPM, MPM memang ada kirim CV dan yang lain-lainnya gitu. Misalnya kirim CV sama interview, kalau yang mereka tuh ada tes sama interviewnya, sama kirim CV-nya juga. Nah, yang terakhir ada asisten lab. Nah, ini tuh karena kita kan nanti mata kuliahnya banyak juga yang ada praktikumnya. Nah, jadi di sini tuh tugas dari asisten lab ini sendiri membantu menyesuaikan jumlah orang di dosen pembimbingnya gitu. Kayak misal mata kuliah A sekian mahasiswa namanya ini aja, nanti dosen pembimbingnya ini gitu. Nah, ini tuh kurang lebih akan diatur sama asisten lab. Terus juga sedikit membantu dosen untuk membuat jadwal praktikum kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Terus juga megang lab tentunya pasti karena di psikologi juga punya lab kayak gitu. Ada lab buat FGD, ada lab buat masih banyak pokoknya labnya kayak gitu. Next, Kak.
Oke, ini sedikit tips and tricks and in general ya teman-teman. Jadi bagi yang mau masuk ke jurusan psikologi atau bagi yang udah masuk di jurusan psikologi gitu. Ini sebenarnya kebalik, harusnya know your limits dulu baru setting goals ya kan. Ini kebalik, aku salah nulis baru kepikiran gitu. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi intinya sebenarnya kita harus tahu limitnya kita dulu sih. Kayak apa namanya? Kalau kita udah tahu batasan kita, kemampuan kita di mana, pasti kesannya kita akan enak gitu. Kita akan jauh lebih mudah menentukan goals kita kayak gitu. Ini baik yang mau masuk ke psikologi. Kalau yang mau masuk ke psikologi mungkin karena jurusan psikologi kan banyak ya. Mungkin teman-teman pengen di Unpad, pengen di UGM. Itu juga pasti kan rating untuk masuk, untuk lolosnya kan beda-beda ya. Mungkin teman-teman bisa sesuaikan dulu dengan limit teman-teman. Oh, mungkin teman-teman mah kalau misalnya di Unpad mah karena jurusan IPA terus juga mungkin nilainya mungkin lebih masuk yang UGM, ya berarti teman-teman jangan terlalu memaksakan diri untuk masuk di Unpad kayak gitu. Karena pada dasarnya pelajarannya pun akan sama aja gitu. Kita akan tetap mempelajari itu kayak gitu. Baru setting goals kayak gitu sih. Oh, setelah kita kenal sama diri kita, tahu limit kita di mana, nah baru setelah itu teman-teman bisa, oh ya udah nggak apa-apa gitu, ke UGM aja gitu. Kalau misalnya memang nyatanya nggak ke Unpad kayak gitu sih. Ini juga berlaku kalau misalnya teman-teman udah masuk ke jurusan psikologi gitu, udah jadi mahasiswa psikologi. Tentuin aja dulu limitnya, mungkin teman-teman pengen lulus 3,5 tahun, atau 4 tahun, atau mungkin teman-teman harus intern di semester berapa, harus join kepanitiaan apa, atau BEM apa, atau mau masuk ke organisasi yang mana, kayak gitu. Ini bisa sih. Terus juga mungkin nilai-nilainya harus dapat A, B, K, seperti itu. Ini sih, jadi ini tips and tricks general yang bisa aku kasih. Next, Kak. Nah ini aku mau sharing ini nih, suka sama dukanya. Mungkin ini kalau nggak salah slide terakhir deh kalau nggak salah ya. Oke, yang pertama sukanya jelas, ini materinya applicable banget, mirip-mirip sama bimbingan konseling. Kita nggak butuh maksudnya objek atau subjek yang lainnya kayak mungkin jurusan mesin ya. Karena nggak mungkin kan kita menerapkan mesin ke manusia, kan agak aneh gitu, nggak nyambung. Makanya kalau misalnya di psikologi, materinya applicable, nggak butuh orang lain, cukup mengaplikasikan ke diri sendiri pun udah udah cukup kan ya, kayak gitu. Rawat jalan yang udah aku notice di depan, yang udah aku mention di depan, kalau misalnya kita tuh bisa rawat jalan dengan secara gratis gitu. Rawat jalannya bukan yang kalau yang udah masuknya udah yang agak susah gitu ya, yang udah parah gitu, itu memang akan di-refer ke psikolog yang lain gitu. Tapi kalau misalnya hanya untuk sekedar cerita-cerita, terus juga mungkin meminta saran dari dosen pun akan memberikan gitu. Terutama nanti kan kita akan diberikan dosen wali ya, wali dosen. Ya pokoknya itu gitu. Dan yang terakhir sukanya kita tuh dipercaya. Karena mungkin kita udah terlalu banyak interaksi. Oh, rawat jalan maksudnya tuh ini loh, rawat jalan tuh bukan, jadi kalau misalnya kita nih, karena kan manusia punya ada aja gitu masalahnya, sesepele kita insecure, atau mungkin nggak ada yang sepele ya teman-teman, maaf, maksudnya sesederhananya kita insecure, atau mungkin kita ngerasa ketinggalan, apalagi kan nanti akan ada perubahan ya, dari zaman kuliah dari zaman SMA ke zaman kuliah. Nah, itu kan akan ada aja yang bedanya ya. Nah, maka dari itu kita pasti butuh penyesuaian. Nah, mungkin ada beberapa orang yang terhambat dalam penyesuaian ini. Nah, maksudnya kita bisa sekaligus untuk membuat diri kita lebih percaya diri lagi gitu. Karena dosen kita kan pasti tentunya S2 ya kan, sudah S3 gitu, sudah banyak jam terbangnya gitu. Jadi kita nggak perlu ke psikolog gitu, karena dosen kita udah jadi psikolog kayak gitu. Yang terakhir itu dipercaya karena kita udah udah sering berinteraksi dengan manusia, kita udah banyak gitu interaksinya dengan manusia, maka dari itu kita akan lebih mudah dipercaya. Aku juga pernah punya teman yang SMA-nya tuh kita jarang banget interaksi, tapi tiba-tiba pas kuliah kemarin dia udah mulai cerita-cerita lagi. Karena agak aneh sih sebenarnya, cuman kan kita nggak boleh kayak gitu ya. Sebagai seorang mahasiswa psikologi, kita harus dengerin cerita dia gitu. Kayak gitu. Nah, dukanya itu yang udah dibilang di awal tadi, bisa ramal, itu benar banget ya. Apalagi aku kira sebelum masuk psikologi, aku kira teman aku kan sering cerita, atau orang lain tuh sering cerita gitu, kayak kalau misalnya kita naik ojek, terus tiba-tiba ditanyain, Neng dari jurusan mana gitu. Terus aku bilang dari jurusan psikologi gitu.
oh Neng bisa ramal ya, atau enggak si emangnya bilang, emang tau emang kan ya, ya si Mas ojeknya bilang kayak, duh takut diramal, kita duduk aja depan belakangan, apa yang bisa aku baca gitu kan, aneh gitu sebenarnya orang-orang tuh. Itu sih sebenarnya stereotip orang lain terhadap jurusan psikologi gitu. Duka yang kedua itu laporan praktikum, karena mungkin aku tahu sih jurusan orang lain juga laporan praktikumnya emang nyebelin ya, susah gitu, apalagi kan jurusan teknik-teknik gitu ya. Tapi percayalah teman-teman, jurusan psikologi juga laporan praktikumnya agak nyebelin. Apalagi kalau misalnya kita lagi ada di matkul wawancara dan observasi, itu di lampirannya kita harus nulisin, nggak tahu ya kalau di universitas yang lain, tapi kalau Unisba iya, kalau Unjani juga iya. Unisba di Bandung ya teman-teman, by the way. Itu laporan praktikumnya di bagian lampiran kita harus nulisin hasil percakapannya gitu. Semisal aku kan ya namanya kita ngobrol kan itu harus kita tulisin gitu pokoknya di lampirannya kayak gitu. Itu kita ketik juga gitu. Pokoknya itu bagian yang nyebelinnya sih dari laporan praktikum kayak gitu. Terus juga ekspektasi orang lain. Nah, iya ini yang udah di-mention juga di awal. Karena mungkin kita udah sering gitu ya. Orang lain tuh nganggap kita tuh kayak belajar manusia tuh bener-bener kayak nyampe sel-selnya, pokoknya kita pelajarin semua, padahal kan namanya manusia, kita tuh jangan beranggapan kayak orang-orang yang anak psikologi tuh baik semua ya, karena aku pun pernah gitu awal masuk psikologi, aku kira semua anak psikologi tuh baik, welcome, ternyata masih ada aja gitu, kayak kakak tingkat yang judes tuh ada aja gitu kan. Aku sendiri aja yang udah jadi mahasiswa psikologi masih punya ekspektasi ke orang lain seperti itu ya kan, apalagi mungkin dari orang-orang sekitar, lingkungan sekitar kita kayak gitu sih. Itu dukanya ekspektasi orang lain sih, terutama mungkin akan ada ya nanti yang namanya saudara kan ya, kadang mulutnya suka nyerocos gitu, ada aja gitu kayak, masa udah kuliah di psikologi masa masih julid gitu, atau enggak masa masih nggak bisa ngertiin atau enggak gimana gitu kan. Nah itu jadi ekspektasi orang lain itu tuh harus bisa teman-teman iniin sih, teman-teman harus nggak usah khawatir, nggak usah didengerin gitu orang kayak gitu tuh, karena ya namanya juga omongan itu selagi nggak benar gitu. Itu sih, itu cara menghadapi ekspektasi orang lain terhadap kita gitu. Next, Kak. Oke, mungkin kalau dari aku segitu aja. Nanti kalau misalnya mungkin ada pertanyaan, kita akan bahas di sesi question and answer. Tapi di sini aku sedikit insert IG aku sama LinkedIn aku. Siapa tahu kita bisa follow-followan gitu ya. Ya, pokoknya itu. Oke deh, pokoknya kalau dari aku itu aja. Kembali ke Kak Isabel. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Inas atas materinya yang sangat luar biasa ya, yaitu tentang jurusan psikologi. Oke, jadi juga seru banget mendengarkan suka dan dukanya, apalagi dukanya ya ditanyain bapak-bapak ojol gitu. Oke, nah selanjutnya kita akan menuju ke sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, boleh langsung di komen aja di kolom chat, atau kalau misalnya mau nanya langsung juga boleh raise hand gitu ya. Untuk nanya tentang jurusan psikologi ke Kak Inas dan juga jurusan BK atau bimbingan konseling ke Kak Erma. Oke. Nah, sambil kita menunggu pertanyaan dari, ini udah ada nih yang raise hand. Oke, silahkan kepada Kak Lili Trisna Devi, dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya, Kak. Saya izin bertanya kepada Kak Anissa. Nah, di sini, Kak, saya kan mau berencana tahun 2023 nanti mau pilih jurusan psikologi. Tapi saya dengar-dengar kan, Kak, katanya psikologi itu penuh sama jurnal bahasa Inggris. Jadi kayak semua itu pasti berbahasa Inggris. Nah, Kak, kalau misalnya organisasi-organisasi di jurusan psikologi itu juga, Kak, penuh penuh bahasa Inggris ya, nggak ada bahasa Indonesianya. Sama kalau misalnya laporan praktikum, kan Kakak bilang kan itu kan nyebelin. Nah, Kakak belajar untuk menyesuaikan laporan praktikumnya supaya benar, itu dari mana, Kak, biasanya? Udah, Kak. Sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lili. Boleh langsung dijawab kepada Kak Inas? Silakan. Oke, kalau misalnya yang pertama mungkin yang jurnal bahasa Inggris dulu ya, karena mungkin bahasa Inggris aku juga mungkin sama atau mungkin
gimana gitu, ada sedikit ini ya, tidak di atas gitu ya. Ya pokoknya kalau misalnya sebenarnya jurnal bahasa Inggris tuh enggak, tapi memang karena mungkin dosen kita udah master kali ya. Jadi memang dosen kita tuh memberikan referensi, sumber referensi jurnalnya tuh e-booknya tuh memang pakai bahasa Inggris. Tapi menurut aku sendiri nggak perlu khawatir karena memang apa ya? Karena kita juga udah ada website kan buat translate jurnal itu. Kayak gitu sih, jadi mestinya lebih easy gitu. Tapi yang masalah jurnal bahasa Inggris terus PPT-nya plek-plekan bahasa Inggris itu nggak semua dosen kayak gitu sih. Jadi tapi pokoknya jangan dibuat khawatir nanti mah kalau misalnya udah masuk ke jurusan psikologi nggak semenyeramkan jurnal nyampe bahasa Inggris, itu pakai bahasa Inggris, enggak kok. Kita tetap menyesuaikan saja ya. Tapi kecuali kalau misalnya universitasnya memang internasional ya. Kalau misalnya aku sendiri memang nasional aja gitu, maksudnya kayak enggak yang harus internasional gitu, yang harus pakai bahasa Inggris, enggak sih gitu. Mungkin kalau di Maranatha iya sih, dikit-dikit sih, soalnya kan memang dia lebih maju ya, enggak maksudnya Unjani juga maju, tapi ini tuh lebih bahasa Inggrisnya lebih kepake gitu loh. Kalau di Unjani kita pakai yang Indonesia aja, kita kan cinta Indonesia gitu. Terus yang tadi pertanyaan tentang apa namanya, organisasi ya, organisasi pakai bahasa Inggris juga enggak, kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia karena di Bandung ya bahasa Sunda gitu, Indonesia Sunda, tapi bahasa Sunda untuk percakapan sehari-hari, untuk laporan biasa kita pakai bahasa Indonesia aja gitu. Orang yang bahasa Indonesia aja kadang kita bingung ya, ini kata yang pas apa ya, apalagi kita pakai bahasa Inggris, nggak kelar-kelar itu teman-teman, laporannya nggak akan beres gitu. Jadi kita pakai bahasa Indonesia aja. Terus juga apa terakhir tadi aku lupa, bentar ya. Laporan praktikum. Kalau misalnya laporan praktikum itu cuman sebenarnya semuanya juga nyebelin sih. Kayak pokoknya bikin laporan emang nyebelin kan ya. Karena teman-teman SMA juga pasti Kak Lili juga pasti SMA-nya bikin laporan praktikum atau gimana ya kan, atau laporan kerja kelompok itu emang nyebelin kan. Atau enggak kalau Kak Lili dari IPA kan biasa suka bikin tuh kimia tuh laporan ininya, itu kan nyebelin gitu ya. Kalau semuanya pada akhirnya emang laporan tuh menyebalkan kan. Cuman kalau di psikologi itu sih yang paling nyebelinnya tuh kalau bikin laporan wawancaranya aja. Itu kita harus benar-benar percakapan aku dari awal, misal aku sama Kak Lili tanya jawab, benar-benar kita tulisin gitu, plek ketiplek dari aku misal terus Kak namanya siapa Kak Lili juga tadi apa, misal Kak Lili sempat bengong, kita ketik aja kayak gitu. Itu sih yang nyebelin itu, karena mungkin zaman aku juga itu kan semester berapa ya, 3-4, semester 3-4an itu kan zaman itu aku masih belum mengenal ada namanya fitur voice note, jadi aku bener-bener ngetikin kayak aduh dia ngomong apa ya, baru aku ketik gitu, udah mana karena aku juga short term memory, jadi kayak dia ngetik apa ya, aku udah inget pas mau ngetik kayak dia ngomong apa ya, itu kan bener-bener makan waktu, sedangkan kita tuh kadang wawancara bisa nyampe 1 jam, kalau aku bisa sampai 1 jam gitu, kayak 50 menit, itu kan bener-bener kayak pegel banget gitu sih Kak. Dijawab gak ya Kak? Aku takut terlalu apa gitu menjelaskannya kayak nggak nyambung gitu. Nyambung banget Kak Anissa. Thank you banget jawabannya. Kak Lili, terjawab gimana? Saya paham kok Kak. Terima kasih ya Kak. Oke, terima kasih Kak Lili atas pertanyaannya dan terima kasih jawabannya Kak Anissa. Mungkin ini sih sedikit nambahin ya, mungkin untuk pandangannya. Kalau misalnya, karena menurutku setiap jurusan apapun ya di perkuliahan itu nanti jurnalnya memang berbagai macam. Jadi mungkin tadi Kak Lili mikirnya kalau kuliah itu jurnal-jurnalnya bahasa Inggris. Nah itu mungkin terjadi di setiap jurusan karena kalau sudah berkuliah kan wawasannya agak sangat luas gitu ya. Jadi itu sih. Jadi mungkin nanti akan ada saatnya menggunakan jurnal bahasa Inggris, tapi tidak semuanya menggunakan bahasa Inggris tuh seperti katanya Kak Anissa bahwa tergantung dengan kampusnya masing-masing gitu. Sedikit nambahin aja dari Kak Anis. Thank you Kak Lili sekali lagi pertanyaannya dan Kak Anissa atas jawabannya. Oke, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya tentang jurusan BK ataupun jurusan psikologi? Oke, Kak Lili lagi. Silakan Kak Lili. Saya kelupaan Kak Anissa, kan itu kan Kakak ada wawancara sama orang. Nah itu Kakak pernah ada tugas yang wawancara berkelompok gitu Kak, yang kayak jadi nggak butuh 1 responden tapi ada ratusan. Itu Kakak cara mengatasinya gimana ya Kak?
Karena kan kalau aku tengok kakak-kakak tingkatku, dia kan minta bantuan ke, saya kan Kak PMR. Nah, jadi waktu dia minta bantuan ke PMR, itu kayak dikit-dikit yang respon. Jadi saya khawatir tugasnya pasti belum selesai. Jadi, nah, kalau cara kakak mengakali supaya betul-betul misalnya 300 responden biar dapat 300 ini, padahal kan teman-teman kita kan pasti ya kalau membantunya kan pasti kayak bisa lah nggak sampai tujuannya gitu. Nah, kakak gimana? Ya, silakan tuh dijawab Kak Anis. Oke, kalau misalnya tugas berkelompok, apa namanya tadi, wawancara secara banyakan gitu ya respondennya. Kalau di aku sendiri sejauh ini masih one on one ya Kak Lili gitu. Maksudnya jadi aku nanya ya dia jawab, jadi one on one gitu. Kalau misalnya masih banyak gitu mungkin masuknya kalau di aku ya ada di mata kuliah pengambilan data mungkin ya. Ada di mata kuliah apapun tapi ketika kita mau ngambil data gitu. Itu biasanya ada kalau di aku ada namanya tes klasikal. Nah, jadi di klasikal ini sendiri kan tadi mungkin Kak Lili sempat dengar aku sempat bahas tentang PRDC, seleksi tes gitu. Kalau misalnya ada yang butuh seleksi tes kerja gitu ya. Nah, itu kan kita yang bakal jadi instrukturnya. Nah, itu sih biasanya kita akan menginstruktur di mata kuliah klasikal. Kayak misal ada kan tes namanya IST gitu. Nah, di tes itu tuh, jadi kita sebagai mahasiswa psikologi itu akan menginstrukturkan gitu, kayak ini contohnya kayak gini, karena kan IST sendiri itu ada subbab 1-9 ya subbabnya, itu kan cukup banyak. Nah, kita tuh jadi jadi orang yang menginstrukturkan gitu, kayak gitu sih Kak. Kalau dari aku, kalau wawancara itu sendiri masih one on one, kecuali kalau banyakan gitu paling dari itu instruktur tes itu biasanya kalau aku. Oke, dari Kak Lili apakah terjawab untuk jawabannya Kak Anissa? Oke, Kak, terjawab. Kak, kan kalau misalnya aku lihat-lihat ya Kak, kayaknya anak-anak psikologi ini kayak kebanyakan kan Kak, kalau misalnya dia dari jurusan-jurusan tingkat akhir, itu pasti dia kayak buat komunitas gitu loh Kak. Nah, jadi kayak misalnya aku Kak Analisa Widyaningrum. Nah, itu kan Kak, dia juga psikolog. Nah, dia itu kayak ada dia buat APDC. Baru semua yang kenal, pokoknya semua psikolog yang aku kenal, yang pernah aku ikuti webinarnya itu selalu ada kayak apa sih namanya Kak, platform atau komunitasnya gitu. Jadi itu emang wajib ya Kak. Kayak kalau kita anak jurusan psikologi pasti ujung-ujungnya kita buat komunitas. Gitu ya Kak. Oke, kalau ini biasanya lebih ke tergantung orangnya mungkin ya Kak, karena kita juga sebagai nanti lulusan psikologi ataupun masih jadi mahasiswa tingkat akhir psikologi gitu, nggak semuanya juga proper juga punya ketika kita bikin komunitas kan tentunya kita harus punya visi misi, kitanya juga harus punya leadership ya kan, kita harus dituntut punya masa komunitas nggak akan jalan dengan baik, gimana caranya komunitas harus berjalan dengan baik kan ya Kak. Nah, kalau misalnya kita nggak punya kemampuan untuk mengatur itu gimana, Kak? Maksudnya jadi lebih kepada tergantung orangnya, kayak gitu. Kalau dari aku sendiri dan kampus aku sendiri, itu kita tidak mewajibkan untuk membuat suatu komunitas seperti itu, Kak. Kayak gitu sih. Itu, Kak. Semoga terjadi. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak Anissa. Siap. Oke, terima kasih Kak Lili atas pertanyaan dan Kak Anissa atas jawabannya. Semoga menjawab ya jawaban-jawaban dari Kak Anissa barusan dan Kak Lili sudah jelas gitu. Oke, dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin untuk bisa chat di kolom chat atau on mic langsung. Nah, sambil menunggu nih ya untuk teman-teman yang mungkin mau bertanya, aku mau nanya nih ke Kak Erma. Oke, kalau dari Kak Erma, kan Kak Erma dari jurusan bimbingan konseling ya Kak. Sebenarnya apa sih Kak yang membuat Kak Erma tuh sampai sekarang tuh bertahan gitu untuk berada di jurusan bimbingan konseling? Boleh dijawab nggak Kak? Terima kasih Kak Isabel pertanyaan ini. Sebelumnya ada fact menarik nih Kak. Sebenarnya Erma itu dari psikologi Kak awalnya. Terus pindah ke BK. Iya betul. Gimana tuh Kak ceritanya? Boleh diceritain Kak? Boleh. Jadi awalnya memang tertarik banget sama psikologi dan Mama itu memang mengarahkan untuk ke keguruan gitu ya. Dari SMA psikologi terus sama guru BK-nya cerita tentang psikologi, nanti
oh kamu nanti prakteknya di RSJ segala macam, seru banget dong aku mikirnya. Nah, di tengah-tengah itu memang nggak tahu Kak, dari hati saya saja tuh ingin pindah ke keguruan. Nah, saya tuh mencari apa sih yang mirip-mirip sama psikologi, oh berarti ke BK aja gitu. Jadi di BK itu kan memang banyak juga belajar tentang psikologi, karena emang nanti kita hadapinnya dengan siswa atau manusia-manusia juga sama lingkup sama psikologi. Seperti itu Kak, untuk bertahan itu karena Erma tiba-tiba aja Kak cita-cita gitu. Jadi kayak kalau memang di pendidikan ya tipsnya teman-teman kalau mau kerja di luar pendidikan, menurut Erma, saran Erma jangan ambil jurusan pendidikan karena rata-rata perusahaan itu ada juga yang di belakangin gitu jurusan pendidikan. Tapi kalau memang sudah cita-cita itu kita kan dari niat ya, mau gajinya seberapa pun itu pasti kita senang melakukannya gitu, dan nanti juga dapat pahala kan Kak ya untuk mengajar gitu, mendidik seseorang gitu. Itu sih bertahan di Erma karena saat Erma jalannya juga seru, di pindah kampus terus teman-temannya juga menerima Erma gitu ya, dan banyak juga pelajaran-pelajaran yang mirip-mirip mungkin dengan psikologi gitu ya. Ada di BK itu ada tes asesmen. Nah, di psikologi mungkin ada lab tesnya, di RWT juga ada di psikologi. Kayak gitu sih, Kak. Jadi, seru, sama-sama seru psikologi sama BK gitu. Oke, wah, terima kasih atas jawabannya Kak Erma. Nah, kalau dari Kak Anissa nih Kak, kalau dari Kakak, apa yang bikin Kakak tuh bertahan sampai sudah mau selesai ya Kak untuk kuliah psikologinya? Nah, kalau dari Kakak, apa sih yang bikin Kakak tuh bertahan sampai sekarang di psikologi? Sesimpel aku suka sih sebenarnya. Kayak yang pertama mungkin sedikit flashback juga pas SMA, ngerasa kayak kok jurusan psikologi menarik gitu. Walaupun jujur aku nggak ada kenalan, nggak ada kakak kelas yang bisa aku tanyain jurusan psikologi ngapain aja gitu kan. Tapi kayak udah ngerasa suka aja mungkin kali ya. Jadi aku nggak peduli nanti belajarnya gimana, terus kayak apa-apanya gimana, dan yang penting matematikanya memang nggak serumit itu, tapi memang tetap ada sih kawan-kawan sekalian matematikanya. Ya jadi ya udah gitu, masuk, keterima, nggak sih ketolak ya, jadi aku masuk ke Unjani, terus ya udah deh, tapi tetap jurusan yang sama gitu masuknya, terus udah deh beres. Terus sampai sekarang semester 7 karena selama dijalani kayak ngerasa oh gitu. Mungkin karena beberapa permasalahan dalam diri juga mungkin kali ya. Jadi ngerasa memang worth it banget lah gitu buat aku kuliah di psikologi gitu. Oke, wah, terima kasih banyak Kak Anissa. Berarti kakak-kakak di sini semua sama ya, bertahannya karena emang kemauan dari dirinya sendiri dan ternyata memang seru berada di jurusannya masing-masing. Wah, salut banget sama kakak-kakak. Oke, nah, oke. Kak Lili mau nanya lagi nih, mungkin ini ke Kak Anis ya. Apakah ada rekomendasi lomba psikologi untuk SMA yang kakak tahu? Kalau lomba psikologi paling biasanya coba aja cari esai sih, esai yang biasanya kan kita sebenarnya aku juga kurang maksudnya gimana, tapi kalau setahu aku biar rada relate gitu sama jurusan psikologi, mungkin gimana cara kita mungkin belajar bikin esai, lomba esai yang pasti kan kita kalau misalnya ada lomba esai itu kan pasti ada temanya ya. Nah, siapa tahu teman-teman bisa coba cari yang temanya memang relate gitu, mungkin tentang kesehatan mental, karena nggak bisa dipungkiri sekarang kesehatan mental memang kita udah aware banget gitu ya, walaupun memang orang-orang mungkin orang tua kita ya, nggak sih, orang tua aku memang mungkin masih kurang, tapi aduh mama maaf nggak, tapi memang kenyataannya, tapi untuk Gen Z kita kan udah pada melek gitu ya dengan kesehatan mental kayak gitu sih. Jadi aku bahas apa ya, jadi intinya itu lombanya paling si ini esai, paling yang cari yang temanya memang sesuai gitu sih. Kalau nggak cari aja di info lomba, biasanya kan suka ada tuh mahasiswa yang ngadain lomba-lomba, nah biasanya bisa sih ke situ. Dan terutama kalau misalnya kita esai sih menurut aku, soalnya karena esai kan bikinnya juga nggak mudah, terus biasanya banyak juga pesaingnya kayak gitu sih, paling esai kalau saran dari aku. Soalnya kalau bola kan nggak nyambung gitu sih Kak. Iya, benar. Kalau bola nggak nyambung, bener.
Oke, aduh lucu banget Kak Anissa ini ya. Oke, terima kasih banyak Kak Anissa atas jawabannya. Ya benar ya dari jawabannya. Waduh, Kakak lucu. Baik, terima kasih Kak. Tuh katanya Kak Lili. Ya Kak Lili boleh dicari-cari aja info lomba ya. Benar tadi katanya Kak Anissa di situ akan sangat banyak sekali tema-tema lomba yang ada gitu. Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir sih dari kampusku nih untuk kakak-kakak berdua di sini. Sebenarnya ini sih juga pertanyaan dari aku pribadi juga dan teman-teman kampusku yang kita tuh kepo banget tentang kedua jurusan ini karena memang psikologi dan BK ini memang kalau di masyarakat agak katanya itu agak sama-sama gitu kan. Nah, kalau menurut Kak Erma dan Kak Anissa, ini gantian aja ya Kak jawabnya Kak Erma dulu deh. Kalau menurut Kak Erma, kira-kira apakah lulusan dari psikologi itu bisa menjadi guru BK? Oke, izin menjawab ya Kak ya. Ya. Iya, memang saat ini setahu Erma, seinformasinya yang udah Erma tahu itu, dulu memang banyak yang psikologi itu jadi guru BK. Namun sekarang itu memang harus sudah selinier Kak, daftar ke sekolah gitu yang ngajar. Jadi tidak bisa Kak. Mungkin beberapa sekolah yang di desa mungkin masih bisa, namun kayak di Jakarta itu sudah tidak bisa Kak. Harus yang selinier dengan apa yang mau dia ajar gitu. Oke, dan berarti kalau misalnya dari lulusan BK menjadi seorang psikolog atau apa ya, seorang yang memberikan advice itu Konselor Kak. kepada iya konselor itu ya, itu bisa nggak sih Kak Erma? Bisa, tapi bukan psikolog ya Kak. Psikolog mungkin ke psikologi ya, psikolog S2-nya psikologi. Kalau BK S2-nya jadi konselor gitu Kak, dan bisa buka praktik di rumah. Itu kalau buka praktik di rumah kita harus S2 lagi dan ambil ada namanya pendidikan kons Kak. Jadi gelar konsnya itu nanti ada, namun ada pendidikan lagi S2, lalu ada yang 6 bulannya lagi tuh buat ambil benar-benar konselingnya gitu. Oke. Terima kasih banyak Kak Erma atas jawabannya. Kalau dari Kak Anissa, setuju atas jawaban Kak Erma atau mungkin ada yang mau ditambahin? Setuju banget sih Kak, apalagi kita kan dunia kerja ya. Tapi kalau dari aku sendiri sih memang benar yang dikatain Kak Irma ya, kita harus satu linear. Tapi tenang aja teman-teman psikologi yang mau masuk psikologi, selama ada manusia di situ pokoknya kita bisa kerja gitu. Walaupun emang namanya dunia kerja kan kita rebutan ya teman-teman gitu. Ya kita bisa di HR bagian pertambangan kan bisa gitu. Terus bagian human capital atau mungkin gitu kan bisa gitu. Jadi setuju yang dibilang Kak Irma, tapi jangan khawatir juga gitu. Maksudnya buat anak-anak psikologi kita juga pokoknya selama ada manusia di situ kita masih bisa cari uang seperti itu guys gitu. Oh iya sama mungkin sedikit membahas juga karena tadi Kak Irma sempat bahas juga untuk S2 psikologi juga sama kayak Kak Irma, kita ada spesialis tapi ada pendidikan S2-nya lagi ya Kak Irma ya. Kalau di S2 psikologi ini baru kemarin disahin sama HIMSI, Himpunan Mahasiswa yang pusatnya gitu. Jadi kita awalnya kan kita langsung masuk ya ke S2, kita maunya misal pendidikan klinisnya siapa anak langsung aja masuk gitu kan. Tapi sekarang udah enggak gitu. Jadi kita harus sama yang dibilang Kak Erma, kita harus sekolah dulu baru nanti ambil spesialisasinya. Jadi itu memang terpisah gitu, ada bagian-bagian yang terpisah kayak gitu. Menambahkan. Oke, ya terima kasih banyak jawabannya Kak Anissa. Jadi memang harus linear ya untuk jurusan-jurusan dan pekerjaannya nanti. Tapi kalau menurut Kak Anissa, selama ada manusia di situ, psikologi pasti berjaya gitu ya. Oke. Terima kasih sekali lagi atas jawabannya Kak Anissa dan Kak Erma. Dan dari teman-teman sepertinya masih belum ada yang bertanya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin dipertanyakan, boleh banget langsung ke Instagramnya Kak Erma dan Kak Anissa. Nanti boleh di-spill Kak di kolom chat untuk IG-nya. Jadi bisa langsung nanya-nanya ke Kak Erma dan ke Kak Anissa mungkin yang mau masuk ke jurusan BK atau jurusan psikologi. Oke, nah di samping itu juga untuk acara pada sore hari ini juga kita sudah berada di penghujung acara.
kami dari kampusku mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita hari ini, yaitu Kak Erma dan juga Kak Anissa Inas atas waktunya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan juga sudah mendengarkan webinar Beda Jurusan Soshum kali ini. Oke, sebelum ditutup, mungkin ada closing statement dari Kak Erma dan Kak Anissa. Dari Kak Erma dulu, dipersilahkan. Oke, closing statement dari Erma itu untuk teman-teman yang memang ingin jadi guru itu aku saranin banget masuk pendidikan BK gitu ya. Namun misalnya tidak mau di luar guru, ya kita harus ambil resiko dan tahu apa yang akan kita hasilkan dari sekarang gitu. Jangan nanti lulus, oh nyesel nih masuk pendidikan, nyesel nih masuk psikologi gitu. Jadi tips Erma benar-benar perhitungkan secara detail dan rinci di awal. Gak apa-apa kita pusing di awal, yang penting nanti lulusnya kita benar-benar enak gitu ya, gak ada penyesalan seperti itu sih Kak. Oke, semoga tidak ada penyesalan di akhir gitu ya kalau dari Kak Erma. Nah, kalau dari Kak Anissa Inas, silakan Kak closing statement-nya. Sama aja kayak Kak Erma, tapi dari aku ada tambahan mungkin semangat gitu ya buat teman-teman. Bener banget, pokoknya setuju banget sama statementnya dari Kak Erma, bener-bener mendingan pusing di awal daripada pusing di akhir gitu. Terus juga tambahannya ya semangat gitu, bener-bener harus tahu limit sama tahu diri itu, maksudnya bukan tahu diri yang artian kasar, tapi bener-bener kita tahu maunya kita kemana, arahnya kita kemana gitu sih Kak. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Anissa atas closing statement-nya juga. Terima kasih sekali lagi ya Kak Erma, Kak Anissa sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk sharing dengan kampusku. Oke, sebelum ditutup acaranya, langkah lebih baiknya untuk ditutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Doa dapat dicukupkan. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dan juga seluruh pemateri pada sore hari ini. Aku tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, Terima kasih kembali Kak. Wassalamualaikum. Terima kasih ya Kak.